Mengapa sih kita perlu menjalin kemitraan dengan pihak Berbagai lain pihak gitu? gitu. Ha. Kompetensi itu di dunia kerja itu kan berkembang sangat pesat. Kita akui, kita itu kan bekerja tidak hanya melakukan sebuah pelatihan juga, dan kita banyak hal yang harus kita lakukan yang itu menyebabkan mungkin juga update tentang masalah kompetensi, teknologi itu tidak betul. bisa secepat seperti kalau di dunia industri. Perlu untuk melakukan kolaborasi. Standar kan kita punya ya, upskilling itu harus misalnya berapa JP. Cuman ini ya bedanya kita antara kegiatan kemitraan dengan kegiatan yang sifatnya memang pelatihan yang itu memang murni dengan dana kita. Kita juga punya kerjasama dengan Universitas Negeri Yogyakarta loh, sebagai tempat untuk magang. Magang-magang para mahasiswanya. Di IG balai gitu biasanya tuh kan sahabat Senbud itu ada yang curhat nih, saya tuh udah berkali-kali daftar apre, tapi saya nggak dipanggil-panggil. Atau ada lagi misalnya guru SMP, SD atau SMA, guru seni budaya. Nah mereka itu pengen mendapatkan pelatihan seni budaya gitu loh Pak, karena mereka kan belum ada wadahnya misalnya gitu ya. Nah kalau untuk guru-guru seperti itu bisa nggak sih Pak ikut pelatihan di kita di luar apre tadi, misalnya yang pakai kerjasama gitu, itu mungkin kan nggak Pak? Gitu. Hai Vokanisia, kita mulai lagi dengan Vika dan juga Nanda di Obsesi, obrolan seputar vokasi. Vokasi. Oke, di kesempatan kali ini karena kita akan bahas tentang kemitraan ya yang ada di Iya, balik kita BBPMP Seni dan pastinya. Budaya. Iya, betul. betul sekali. Dan hari ini kita sudah hadirkan narasumber kita. Beliau adalah Ketua Tim Kerja Sistem Informasi Pengembangan dan Kemitraan di BBPPMPV Seni dan Budaya. Oke, langsung saja kita sambut bersama. Ini dia Bapak Cahya Yuwana, Esos MPD. Halo Vokanisia. Ya, selamat pagi Oke, Pak halo, Cahya. Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, sibuk ya. Ya lumayan lah. Lumayan tapi pakai banget gitu Iya. sibuk. Biasanya Pak Cahya ini sibuk, tapi alhamdulillah di hari ini beliau menyempatkan diri ya, ada Iya, waktu luar gitu untuk biasa. hadir di acara kita. Kita tuh sebenarnya udah ini loh ya, waktu itu udah ngobrol Pak Cahya tapi ini harus Minggu menunggu lalu ya? waktu beliau. Iya benar. Iya makanya saya juga termasuk nggak enak juga ini. Sehingga Mbak Nanda sama Mbak Vika nggak bisa-bisa terus itu. Tapi alhamdulillah ya, ini nyempetin untuk kesini. Terima kasih banget Pak. Iya, Pak Cahya, pada kesempatan kali ini kita tuh pengen bahas tentang kemitraan ya yang ada di BBPPMF Seni Budaya. Mungkin bagi Vokanisia yang masih banyak ya yang belum tahu gitu bahwa di BBPPMPV Seni Budaya itu Kita punya banyak gitu ya, kerjasama ngejalin gitu lah dengan berbagai mitra kayak ya gitu. yang inline dengan apa namanya tugas Tugas dan fungsi kita kita. gitu, yaitu melaksanakan pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi di Vokasi. bidang seni dan budaya gitu ya. Nah Pak, sebagai lembaga atau instansi pemerintah gitu Pak ya, mengapa sih kita perlu menjalin kemitraan dengan pihak Berbagai lain pihak gitu? Oke. Jadi gini, peningkatan kompetensi guru vokasi itu tidak mungkin bisa kita lakukan sendiri. Oke. Ada beberapa alasan. Satu bisa jadi karena memang kemampuan kita yang tidak bisa juga kalau kemudian hanya dibebankan pada kita. Kemampuan ini baik itu dari sisi mungkin anggaran, sumber daya, atau mungkin juga masalah kompetensi. Karena kompetensi itu di dunia kerja itu kan berkembang sangat pesat. Iya. Sedangkan ya harus kita akui, kita itu kan bekerja tidak hanya melakukan sebuah pelatihan juga, tapi juga kemudian kita banyak hal yang harus kita lakukan yang itu menyebabkan mungkin juga update tentang masalah kompetensi, teknologi itu tidak bisa secepat seperti kalau di dunia industri. Itulah yang menyebabkan kemudian kita itu perlu untuk melakukan kolaborasi. Satu yang memang tadi itu karena kita punya keterbatasan anggaran, keterbatasan mungkin sumber daya, sehingga dengan begitu kita ketika kita dengan kolaborasi kita bisa menjangkau peserta yang lebih banyak tanpa harus kemudian terbatas pada anggaran kita atau terbatas pada sumber daya kita. Yang kedua juga dalam rangka ketika ada keterbatasan kompetensi sehingga kita bisa memanfaatkan teman-teman misalnya di industri atau mungkin di di sanggar para seniman untuk kemudian mereka itu bisa memberikan kemampuan mereka, insight pengetahuan mereka untuk kemudian menambah kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Oke. Kalau untuk apa namanya jenis kolaborasi gitu ya Pak atau kerjasama yang bisa dilakukan di balai kita itu biasanya bentuknya apa aja Pak?
Sebetulnya hampir semua bisa ya, tapi memang kita utamakan yang sifatnya peningkatan kompetensi Kompetensi. ya. Meskipun peningkatan kompetensi ini adalah memang tidak terbatas kepada guru yang sifatnya mungkin kejuruan. Kita sebenarnya bisa membuka diri, misalnya peningkatan kompetensi untuk kepala sekolah, misalnya peningkatan kompetensi untuk tenaga kependidikan. Kalau memang misalnya ada lembaga lain tuh ya, misalnya dinas pendidikan tuh ya, yaitu yang kemudian melakukan kerjasama dengan kita untuk peningkatan kompetensi, itu kita siap. Tapi sebenarnya nggak terbatas itu, kita juga bisa, selama itu kita punya potensi, kita bisa melakukan juga kerjasama. Jadi yang kita optimalkan potensi kita memang itu untuk ya kebaikan bangsa dan negara ini. Oke. Terus bisa dijelaskan sih Pak, siapa aja nih yang bisa bekerja sama dengan Iya, kita kalau tadi kan gitu, sekilas bisa sudah jadi mitra disebutkan ada dinas kita. pendidikan kayak gitu. Kalau selain dinas Mungkin pendidikan ada itu yang mungkin lain gitu. sekolah Jadi gitu, terbatas atau misalnya atau kayak mungkin dunia usaha sanggar dan industri gitu mungkin ya. komunitas seni, Ya, gitu kayak gitu-gitu bisa. apakah bisa? Bisa. Jadi misalnya pertama jelas dengan dinas pendidikan ya, misalnya dinas pendidikan ingin meningkatkan kompetensi gurunya, bahkan misalnya ingin meningkatkan kompetensi siswanya, meskipun kita tugas dan fungsinya itu untuk PTK, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa juga berkontribusi untuk meningkatkan kompetensi untuk siswanya. Peserta didiknya langsung gitu ya. Betul, langsung kepada kita kan punya pengalaman nih mendampingi misalnya Asma tuh ya, itu kan siswa kita dampingi untuk mereka kemudian meningkatkan kompetensinya gitu ya. Itu dinas. Kemudian tentunya juga dengan Dudi ini kalau kita kan karena kita itu kan lembaga seni ya, tentunya Dudi yang kita maksud ini tidak hanya kemudian dunia industri seperti yang kita pahami, tapi sanggar, kelompok seniman tuh ya, itu kita anggap sebagai juga Dudi yang itu juga bisa bekerja sama dengan kita untuk sama-sama meningkatkan kompetensi, bahkan mungkin juga itu misalnya mengisi event-event yang ada di kantor kita. Karena sebagai lembaga seni itu kan kita juga tidak hanya sekedar kemudian kita meningkatkan kompetensi, atau bahkan mungkin peningkatan kompetensi itu tidak semata kemudian pelatihan. Tapi ketika misalnya kita melakukan pameran, ya, kemudian kita melakukan pentas, itu kan bagian dari sebetulnya juga meningkatkan kompetensi, pemahaman, pengetahuan pada peserta didik kita. Oke. Luas berarti ya Pak, tidak hanya sekedar pelatihan dan diklat gitu aja berarti. Sangat luas. Bahkan kita juga punya kerjasama dengan Universitas Negeri Yogyakarta loh, sebagai tempat untuk magang. Magang-magang para mahasiswanya itu kan. Dan itu emang udah ini ya? Ya, sudah ada gitu ya. Sudah ada PKS-nya dan itu materinya mah bukan materi tentang seni. Karena mereka datang ke sini kadang-kadang tentang masa administrasi, sehingga kemudian kita berikan pengalaman bagaimana mengelola sebuah organisasi, sistem usaha, merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan, atau mungkin misalnya ada yang jurusan teknologi pembelajaran, kita berikan kesempatan mereka untuk bagaimana sih sebetulnya membuat sebuah media pembelajaran. Itu kan tidak ansih tentang seni. Oke, tadi kan Pak Cahya menyebutkan ya bentuk-bentuk kerjasama kan banyak ya. Nah, salah satunya kan ada pelatihan-pelatihan gitu ya. Paling utama tadi pelatihan. Nah, itu dari tempat kita sendiri itu bisa mengakomodasi untuk pelatihan itu dalam materinya itu terkait apa aja, atau mungkin terbatas ya, atau mungkin terbatas aja, atau sesuai konsentrasi keahlian yang ada di balai kita, atau bisa mungkin yang lain. Misalnya kalau yang sekarang itu kan kayak AI misalnya gitu ya Pak, apakah kita juga bisa nih misalnya mau diklat terkait pemanfaatan AI saja kayak gitu. Kemarin kita barusan mengadakan pelatihan, tapi itu bukan kerjasama ya. Kita mengadakan pelatihan tentang AI. Artinya kan itu memungkinkan kita bisa melakukan. Kalau yang sifatnya itu kegiatan kita saja kita bisa melakukan kegiatan tentang misalnya AI, itu bisa. Ya kenapa tidak bisa ketika ada misalnya dari pihak lain kemudian ingin melakukan pelatihan-pelatihan tentang AI, atau bahkan mungkin yang lain tentang media pembelajaran, atau malah saya sebetulnya ingin juga kalau misalnya ada pelatihan tentang tata kehumasan ya teman-teman kita kan banyak juga yang punya pengalaman itu. Saya pikir memungkinkan kemudian untuk kita explore lebih dalam itu. Berarti materinya itu sebenarnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari mitranya ya Pak ya. Yang diinginkan sama mitranya gitu ya. Tidak saklek. Kita kira maksudnya ini terbatas aja ya. Hanya yang kita di sini konsentrasi keahliannya apa. Kita hanya bisa di situ aja. Kita bisa ya. Baik. Ya, dan mungkin kalau misalnya dari pelatihan sendiri Pak, itu untuk durasinya gitu Pak, apakah itu dibatasi?
Oke. Atau gimana itu? Kalau standar kan kita punya ya, Mhm. misalnya pelatihan upskilling itu harus misalnya berapa JP, 100 JP. Ada misalnya kayak Ada semacam paket minimalnya gitu? gitu, Pak? Ya, cuman ini ya bedanya kita antara kegiatan kemitraan Heeh. dengan kegiatan yang sifatnya memang pelatihan yang itu memang murni dengan dana kita. Oke. Kalau pelatihan dengan dana kita, selama memang kondisi itu ideal, misalnya tidak ada efisiensi anggaran, ya itu kita sesuaikan dengan standar kita. Tapi kalau kita dengan kemitraan itu kan kita juga harus melihat tentang ketersediaan dana dari yang akan meminta pelatihan sama kita. Kadang-kadang kan mereka, Pak, saya ingin melakukan pelatihan, kami hanya punya dana sekian, sehingga bagaimana Pak itu ya. Kita kan seperti itu nggak mungkin juga kemudian kita memaksakan harus sesuai dengan standar kita. Ya kadang-kadang ada juga justru malah kemudian standarnya lebih tinggi dari kita, kadang ada. Tapi kadang-kadang ada juga yang kemudian standarnya ternyata di bawah kita. Meskipun tetap kemudian koridor peraturan negara itu kita lakukan, misalnya honor untuk pengajar maksimalnya sekian tuh ya itu kita penuhi. Tapi kan kadang-kadang karena keterbatasan dana kita nggak bisa memenuhi itu yang anggaran Itu gimana kita. Pak kalau kejadian misalnya anggaran dari mereka misalnya di bawah, itu gimana Pak? Selama kegiatan itu masih bisa berjalan ya, itu kita terima. Oh tetap Kita ya. sesuaikan misalnya, dan ya intinya jangan sampai kemudian kita juga teman-teman merasa berat, kita juga tidak bisa melakukan secara nyaman, ya kita lakukan. Yang penting komunikasi. Makanya memang ya kalau dianggap repot ya mungkin tidak, tapi dianggap repot juga iya itu ya. Ketika ada seperti ini kan saya harus kemudian mengkomunikasikan pada banyak pihak. Saya harus kemudian pada unit yang lain saya komunikasikan ada pelatihan seperti ini, mintanya seperti ini, kira-kira bisa atau tidak. Ketika nanti semua menyatakan bisa ya jalan. Kalau enggak ya enggak kita jalan. Tapi syukur alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah ada pelatihan yang kemudian kita tolak. Tidak berjalan. Semuanya kita terima. Semua diterima ya. Diterima dengan penyesuaian gitu ya. Dengan penyesuaian. Kalau misalnya untuk jenis pelatihan yang dengan mitra gitu ya Pak, berbasis kerjasama ini, berarti secara umum itu biayanya ditanggung sepenuhnya oleh mitra gitu, atau misalnya memungkinkan mitra dan balai ini kemudian ada adjustment, misalnya mitranya berapa persen, kita sharing gitu, atau gimana Pak? Oke. Kemarin ada ya, tapi jarang sih ya, tapi memang pernah ada. Misalnya ketika kita dengan Sri Warisan tuh ya, mereka misalnya minta bantuan kita dari sisi konsumsi dan sebagainya, itu kita itu ya. Tapi kemudian untuk yang sifatnya mungkin memberikan honor kepada teman-teman yang mengajar, itu menjadi tanggungan mereka. Itu memang ada sharing-sharing seperti itu bisa kita lakukan juga. Bisa Atau dimungkinkan mungkin berarti ya. kadang-kadang mungkin juga dengan peserta ya. Misalnya kita pernah punya pelatihan bekerja sama dengan LPDP ya tahun kemarin, ya mikro kredensial tuh ya. Itu kan dana yang transportasi itu ya. Itu kan yang nanggung tidak sepenuhnya kita. Bahkan transport itu yang nanggung adalah peserta. Hanya kita memberi bantuan transport saja, tapi sebagian besar lebih tanggung peserta. Dan luar biasa Mbak ya. Yang mikro kemarin itu dari luar Jawa ya. Ada peserta sekitar 5 atau 6 dari luar Jawa. Artinya mereka menggunakan pesawat, mereka mau untuk membiayai sendiri. Artinya saya menilai ini adalah berarti memang banyak guru-guru kita itu yang semangat untuk meningkatkan kompetensinya. Oke, kalau misalnya untuk tadi penyesuaian itu tadi ya Pak, yang sharing tadi, itu berarti nanti itu apa yang menentukan ini bisa sharing dengan tidak gitu? Ya pertama tentunya mereka dulu, mereka ingin seperti apa. Biasanya kan ketika ada yang mereka akan melakukan kerjasama itu, saya pasti akan selalu bertanya dulu, desainnya udah ada atau belum. Kadang-kadang ada yang Pak desainnya kita serahkan Bapak, tapi kami hanya bisa 80 jam atau 50 jam, hanya 1 minggu peserta sekian. Kemudian strukturnya kita buatkan, kemudian kita buatkan anggarannya, kita berikan. Terus Pak ternyata ini kami nggak bisa, ya sudah kita bisa nggak menyesuaikan dengan itu. Kadang-kadang bisa nggak Pak, atau kadang-kadang ada juga Pak nanti yang ini kami aja nggak apa-apa Pak, itu ya spesial warisan itu yang dari Singapura itu Pak, nanti kami akan untuk teman-teman yang ngajar mungkin itu dari kami itu ya, misalnya seperti itu, tapi yang kami hanya minta bantuan konsumsi itu ya. Itu sangat variatif lah, tidak bisa kemudian kita
oh pasti ini polanya seperti ini, nggak mungkin, Oke nggak oke. bisa Oke. sih, Berarti yang tergantung beda-beda. masing-masing ini ya Pak ya, Betul, case-nya lah intinya betul, seperti itu. Mhm. Yang penting dikomunikasikan gitu ya. betul, Bener ada iya, ini ya, oke. iya. Kalau, di balai kan di Mhm, upskilling, reskilling itu Pak, untuk pelatihannya kan nggak hanya di balai ya, mhm, tapi kadang kan ada studi tiru, ada kedudi juga gitu. heeh. Nah, untuk yang pelatihan berbasis kerjasama ini Pak, apakah, juga ada seperti itu? Kita tawarkan, selalu Oh kita gitu, tawarkan, kalau magang mungkin belum pernah ya, tapi mhm, kalau studi tiru itu ada. Jadi misalnya kita tawarkan studi tiru itu mhm, ya, ke misalnya ke industri itu ya, ke sanggar itu selalu kita oke, tawarkan. Ya mmm, pertama kami tetap punya ini ya, misalnya pun keterbatasan tapi tetap kami punya pikiran bahwa kualitas itu mhm, Mhm. jangan sampai kemudian kita kurangi itu ya, mhm, baik mhm, kualitas internal teman-teman yang ngajar, bahan Mhm. oke, ajarnya itu kita siapkan, mhm, termasuk ya semaksimal mungkin mereka juga bisa mendapatkan, sesuatu yang lebih, misalnya kita bawa ke mhm, industri. mhm, Dan beberapa sudah kita lakukan itu studi tiru, Mhm. itu bisa. Oh ya Pak, kalau untuk yang pelatihan ini ya Pak, ada minimalnya nggak Pak? Misalnya, oh pesertanya minimal harus berapa supaya mhm, pelatihan ini bisa berjalan gitu? Atau bebas aja gitu? Kita lihat biasanya, ketersediaan, misalnya gini, pelatihannya apa itu ya, Mhm. kayu mhm, ya, mhm, ya Mhm. saya harus melihat ketersediaan di kayu. Mhm. Misalnya kayu tentang apa gitu ya, misalnya tentang ukir gitu ya. Mhm. Kalau tentang ukir kan relatif bahannya kita banyak, ruangannya Mhm. ada, sehingga kita bisa Mhm. menerima misalnya 20, 25. Oh mhm, itu Tap maksimal? tapi tergantung juga misalnya minta apa, misalnya minta tentang, bubut ya. Heeh heeh. oke, Ya peralatan bobot kita kan tidak sampai misalnya 20. Nah, Mhm. hal seperti itu bisa kita sesuaikan. Oh, kalau yang Mhm. misalnya materinya bobot mungkin bisa jadi hanya 15 atau 10. Tapi Mhm. kalau yang sifatnya ukir itu bisa sampai kita menjadi 25. Karena kami tetap punya standar gini, Mhm. satu peserta kan bisa satu alat. Oh satu oke, persatu alat, Iya, oke. supaya ya kecuali Mhm. mereka siap. Misalnya ada beberapa program keahlian tuh ya, mhm, Heeh misalnya seperti heeh. mhm, DKV. Heeh. Kami alatnya hanya punya misalnya 20, sana Mhm. 25, bisa nggak pesertanya ada yang membawa misalnya 10 atau 5 Oh, untuk mmm, iya. mengurangi itu. Kalau mereka siap ya siap. Tapi Mhm. kan juga harus kita lihat misalnya tempatnya. Mhm. Wah tempatnya sudah banyak yang dipakai, Mhm. sehingga misalnya hanya tinggal tersisa, ruangan yang kapasitasnya misalnya 15, ya itu kita mhm, sampaikan. Karena Mhm. jangan sampai Mbak, misalnya kita paksa itu ya 20. Mhm. Padahal kapasitas ruangannya tinggal 15 kita paksa, itu Mhm. pasti nanti peserta akan komplain juga. Oh ya oh Nah, nggak yang nyaman oke, seperti ya, itu harus iya kita iya juga lihat iya. juga. Tapi iya, kalau iya. misalnya minimal nih Pak, misalnya, oh saya cuma punya 5 nih, hanya ada 5 peserta, tetap jalan atau gimana itu nanti? Ya beberapa jalan selama memang nanti dari sisi nanti 5 itu kan kita sesuaikan Mhm. otomatis. Nah, Pak Cahya, kalau boleh ini kita pengen tahu dan juga Vokalisnya juga pengen tahu sejauh di tahun 2026 ini, Pak, sudah berapa mitra gitu, berapa banyak gitu, Pak? Dan mungkin bisa Kal disampaikan contoh-contohnya atau mungkin ya, saat ini ada yang betul. sedang berjalan mungkin Mhm. gitu? Ya, kalau jumlah pasti saya lupa ya, Mbak, ya, Heeh tapi heeh. Tapi udah banyak ya di tahun sudah banyak. Jadi 2026? sebenarnya kan mitra kita itu ada mungkin 2 atau 3 garis besar. Mhm Pertama, mhm. mitra industri yang memang Mhm. itu kita pakai untuk kegiatan upskilling internal kita. Mhm. Mhm. Misalnya kita pakai untuk magang dan sebagainya. Mhm. Itu Oke. mungkin sekitar mungkin 60-an industri kita ada. Meskipun Oke. 60-an industri itu tidak semua kadang-kadang terlibat dalam tahun tersebut. Bisa Mhm. jadi Mmm, tahun ini hanya yang terlibat sekitar 20 atau Mhm. berapa, tapi kita oke, sudah punya mitra itu sekitar 60-an kalau di, oke. data kami, Mhm Mhm. gitu mhm. ya. Dan itu pasti akan selalu dilakukan, kita bermitra dengan Dudi kita Mhm untuk, mhm. magang. Karena kan Mhm. pelatihan upskilling sekarang itu kan tetap tuntutan dari pemerintah kan tetap ada magang industri, Iya. gitu ya. Mhm. Sehingga mungkin Mmm, data mungkin sekarang bisa jadi sekitar mungkin 30-an lah mhm yang mhm. terlibat secara aktif dalam, magang. Di tahun Mhm. ini ya Pak Tahun ya, ini ya, 30-an, Oke. ya. oke. Kemudian ada yang sifatnya memang kita dengan lembaga di luar tadi Dudi, dan memang Mhm. Mhm. mereka datang ke tempat kita untuk kemudian meningkatkan, mereka ingin belajar sama kita. Mhm Kalau ini mhm. yang saya ingat pertama Sri Warisan gitu ya, Oh, Sri Oke. yang Warisan dari ya, Di oke. Singapura Singapura itu, gitu ya. Singapura ya. Kemudian yang sekarang sedang berjalan itu dari, Pandeglang. Pandeglang? Jadi Dinas Pandeglang Pendidikan Itu Pandeglang, itu mhm. sudah berjalan. Nah, 2 yang sedang kalau ini sudah pasti hanya tinggal menunggu menunggu ini aja, mmm, menunggu waktu karena Mhm. memang, PKS-nya sudah jalan. oke. Mhm. Yaitu dari UT Mhm ya, mhm mhm. Mhm. Universitas Buka. Terbuka itu ya, Mhm.
Yang kedua itu kalau dapat peserta, ya. Heeh. Kita sekarang sedang coba menjalin lagi kerjasama dengan LPDP dan Direktorat SMK, yaitu Oke. pelatihan mikro-kredensial. Mikro-kredensial. Ya, Oke, oke. keempat itu sudah dalam proses tuh ya. Mhm. Kemudian ada 2 yang memang dalam sudah ada penjajakan, mereka sudah mempertimbangkan untuk kerjasama dengan kita, tapi mungkin setelah ini akan kita tindak lanjuti lagi apakah akan lanjut atau tidak. Yaitu Oke. dari Dinas Pendidikan Sulawesi, mana saya agak lupa itu ya. Kemudian juga dari Dinas Pendidikan Jayapura. Oke, oke. Oke. Ini tadi Oke. menarik, tadi Pak Jaya menyebutkan bahwa kita ada kerjasama dengan Sanggar Sri Warisan itu Dari dari Singapura luar negeri ya? Iya, dari Nah itu boleh Singapura. diceritakan nggak Pak, kok bisa Itu kan ada kerjasama dengan mereka gitu iya, itu kan ya? kerjasamanya sudah levelnya internasional kan ya, Heeh, Pak. Iya, nah Itu itu kok bisa gitu? mulainya gimana gitu betul. sampai akhirnya kita bisa kerjasama Iya. gitu. Ya. Yang Itu reach out itu sebetulnya gimana? dengan Sri Warisan itu kan udah lama. Oh, udah lama itu Udah sudah, Sudah, Pak? berapa itu lama sejak ngejalin ini kerjasama? Seingat saya itu 2014. Oke. Dulu kan kita Oke. punya namanya Festival Seni Internasional. Oh iya iya FSI iya, itu ya. betul. Nah, mereka memang menjadi salah satu ini partner kita untuk mengisi FSI. Mereka biasanya Oh dulu punya tim. pengisinya dari luar juga gitu Iya, maksudnya? mereka datang ke sini. Iya 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 iya. Dulu seingat saya 2 kali ya, 2015 sama 2016 mereka hadir, kemudian mereka mengisi apa ya meramaikan kegiatan festival kita itu ya. Itu luar biasa karena tidak menggunakan kita tidak membayar itu ya. Mereka datang, transportnya itu menggunakan biaya mereka gitu ya. Bahkan yang sekarang itu mereka ke sini transportnya juga mereka sendiri. mereka sendiri dari Singapura. Iya. Hanya waktu itu kita menyediakan konsumsi lah, akomodasi sama di sini. Itu kan wajar ya ke sini kita. Tapi transport mereka kita bayar mereka. Kemudian itu karena ada satu pertimbangan festival waktu apalagi yang saat Covid itu kemudian berhenti ya. Nah itu kemudian baru mungkin tahun 2023 kemarin ya mereka kemudian menjajaki lewat teman kita Pak Eko Santoso itu ya. Bisa enggak kalau mereka akan datang ke tempat kita ya saya diskusikan sama pimpinan dan juga teman-teman lain. Ternyata kita bisa memfasilitasi ya kita terima. Kalau yang dari Sri Warisan 2 sebelumnya itu kan mengisi festival. Ya. Nah, kalau yang kemarin itu agendanya apa, Pak? Kalau yang dari Sri Warisan itu? Mereka kalau ini malah ikut mereka malah berlatih di tempat kita. Oh, berarti di ini ya. Apa aja, Iya. Pak, itu kemarin? Yang di sini apa aja? Pertama kalau yang 2023 itu ya. Mereka berlatih tentang teater, tentang pedalangan, ya, kemudian tentang karawitan. Kalau yang Memang ini? Kalau yang ini mereka masih sama sebetulnya juga tetap karawitan, pedalangan, teater, tapi penekanannya memang bukan kepada performnya mereka. Kalau dulu memang perform, jadi bisa bagaimana bermain teater, bagaimana main kartu dan sebagainya. Kalau sekarang sebenarnya penekanannya lebih kepada bagaimana sih mengelola sebuah sanggar, ya, sehingga nanti sanggar itu bisa hidup. Karena kebanyakan yang hadir itu kan orang-orang yang sebenarnya Sri Warisan itu ternyata di sana kan seperti lembaga yang itu ya mungkin melatih pemuda-pemuda di sana gitu ya untuk kemudian bisa tentang mengenal kesenian, kemudian bisa hidup dari kesenian dan sebagainya kan itu. Kemudian mereka sudah selesai, mereka keluar, sehingga mereka ke sini itu sebenarnya belajar kalau mengelola sebuah sanggar seperti apa. Sehingga harapannya nanti mereka dapat itu nanti mereka ketika balik pulang ke mana ke Singapura itu ya mereka kemudian bisa menghidupkan sanggar mereka masing-masing. Oke. Kalau selain dengan Sri Warisan ya Pak, ada lagi nggak Pak kerjasama internasional yang pernah kita jalin gitu atau yang sedang kita jalin gitu? Kalau dulu sering ya, tapi kalau yang akhir-akhir ini memang kita agak belum begitu banyak juga. Mungkin baru Sri Warisan seingat saya karena memang ya kita terbentur pada regulasi di mana kita tidak diperbolehkan misalnya harus ada seperti rumah untuk kita ke luar negeri itu kan agak akhir-akhir ini karena mungkin efisiensi dan sebagainya kan agak kurang. Diperbolehkan tapi kita harus kemudian misalnya harus izin dulu ya. Dan kalau namanya izin kan pasti juga nanti ada screening apakah screening artinya mungkin yang mengajukan tidak hanya kita kan sehingga kadang-kadang juga belum tentu bisa dapat juga. Tapi biasanya kalau yang dengan luar negeri itu biasanya yang menjajaki memang pihak dari luar dulu ya Pak ya, dari mereka dulu gitu.
sejauh Dua-duanya. ini? Oh bisa Oh ini gitu. ya. Kadang-kadang kita juga yang bisa kita yang melakukan penjajakan tuh ya, kemudian kadang-kadang juga mereka yang melakukan penjajakan. Sebenarnya banyak kalau yang sifatnya ingin melakukan penjajakan, seperti misalnya dari Perancis tuh ya, kita sudah Oke. sampai pertemuan 2 kali. Mhm. Pertemuan offline, perwakilan dari Perancis datang, kemudian Oke. pertemuan online tuh ya. Mereka sudah menyediakan guru-guru kita, bahkan WI kita untuk magang ke sana, dibiayai. Oh, Tapi transport harus kita. Nah, lumayan banget itu, Pak. lumayan ke Perancis ya, kita nggak punya Iya dana itu. benar-benar. Nah, kalau misalnya ada Mbak Nanda tuh ajak ke Mbak Fafri. Aduh. Asik. Tapi sejauh ini kalau untuk kerjasama yang sudah berjalan ya Pak, apakah itu terus berkelanjutan atau Ada yang berkelanjutan nggak, Pak, sifatnya gitu? Ya beberapa berkelanjutan. Jadi misalnya gitu. seperti yang Asmat itu berkelanjutan. Meskipun ya Asmat ini karena efisiensi ya sekarang ya, untuk tahun ini mereka off Dampaknya dulu. ini ya. Padahal udah Efisiensi 4. di mereka Betul. berarti di benar mereka. Oh, iya. Efisiensi di tempat mereka akhirnya off. Padahal kita kan sudah 4 tahun 4 ya. tahun Iya. setiap tahun terus ya, Pak, dengan ya. terus tuh ya. Nah, semoga yang lain bisa lah. Bisa terus berkelanjutan. Kalau yang tipikalnya berkelanjutan itu ya Pak, memang dari awal di set gitu Pak, nanti kita mau kerjasama setiap tahun selama 5 tahun gitu ya pelatihan, atau dijalin dulu 1 tahun gitu sekali, terus baru mereka melihat hasil atau dampaknya, oh ternyata kerjasama ini dampaknya bagus, kita lanjut ya Pak di tahun-tahun selanjutnya. Itu Oke. biasanya kayak gimana tuh Pak kalau yang berkelanjutan itu? Kalau yang sifatnya itu lembaga minta bantuan kita untuk melatih seperti Asmat itu kebanyakan 1 tahun. Ya 1 tahun kemudian mereka evaluasi ketika Oke. memang itu baik kemudian lanjut ya. Atau juga ketika ada dana atau tidak itu kemudian biasanya. Kadang-kadang tindak lanjutnya belum tentu loh Mbak, misalnya dalam bentuk kemudian bentuk pelatihan ya. Misalnya ya meskipun ini belum berjalan ya, tapi yang Pandeglang ini kan sudah ingin ada tindak lanjutnya. Tapi Padahal tindak masih lanjut berjalan ini. ya, Oke. tapi tindak Oh, lanjutnya bukan pelatihan ke pelatihan tempat lagi. kita, tapi nanti mereka akan melakukan mendesain sebuah pelatihan sendiri di Banten, tapi nanti materinya diserahkan kita untuk membantu. Kemudian setelah itu kemudian tenaga pengajarnya minta dari kita. Tapi Oh, pelatihan di sana. oke. Iya, Gitu. iya, iya. Itu juga Tapi bisa. kalau yang sifatnya memang 3 tahun 4 tahun biasanya yang kerjasama dengan Dudi yang untuk mendukung pelaksanaan upskilling itu biasanya kita 3 tahun. Oh, langsung gitu ya 3 Iya, tahun gitu. 3 tahun. Oke, ini dari Vokanesia pasti ada ya mungkin tertarik gitu ya. Nah, misalnya nih Pak, ada yang mungkin kan belum tahu, banyak yang belum tahu juga ya, dan kita Vokanesia yang saat ini menyaksikan mungkin pengen tahu juga kalau misalnya nih pengen bermitra atau kerjasama dengan kita itu gimana caranya gitu, adakah prosedur-prosedur yang harus dilakukan kayak gitu Pak? Oke. Ya yang pertama jelas menghubungi kita ya. Nanti bisa lewat dari kemitraan tuh ya, atau melalui WhatsApp-nya Iya. lembaga dulu menyampaikan. Kalau kemudian nanti bisa disampaikan ke saya, nomor saya bisa di share, kemudian butuhnya apa, kemudian nanti bisa berkomunikasi juga itu ya. Dan banyak Mbak kemitraan yang sifatnya mungkin personal. Artinya tadi kan lembaga, saya lupa belum menyampaikan. Oke. Ada banyak ya secara personal misalnya teman-teman dari Sanggar gitu ya, yang ingin punya sertifikasi kompetensi. Oh, oke. Ya, dan sekarang mereka uji kompetensi di LSP kita Di LSP kita. dengan biaya mereka. Itu perseorangan ya Pak ya? Perseorangan. Oke. Kebetulan memang saya nggak tahu kok, mungkin nama saya agak terkenal ya di LSP itu ya. Udah nggak cuman agak Pak, tapi memang udah terkenal gitu. Sehingga kok setiap yang ke masalah uji kompetensi itu mintanya ke saya. Langsung baca ya. Saya yang dihubungi luar sampai saya biasa. bingung deh. Ini kenalnya di mana? Oke, jadi Vokanesia ya itu tadi untuk prosedurnya sudah dikasih tahu sama Pak Cahya ya. Nanti bisa lewat WA Center kita atau langsung ke Pak Cahya gitu ya. Pak, itu kalau misalnya mau seperti itu harus bikin surat resmi gitu atau bisa secara tanya Personal biasa aja tanya. WA Ya, gitu? yang pertama mungkin bincang-bincang dulu, Oke. tapi setelah itu karena kita lembaga resmi juga ya, Tapi dan ya itu juga untuk SBJ kita ya nanti ada surat resmi. ya. Bahkan yang personal pun juga tetap harus Membuat pakai surat surat ya? resmi yang Oke. dan biasanya nanti tetap kita berikan juga misalnya surat dia nggak bisa belum tahu misalnya suratnya seperti apa itu ya, itu kemudian kita Formatnya ya. formatnya kita kasih. Oke. Oke. Ya dan gimana? Enggak, tadi kan ini apa namanya? Kalau di apa namanya?
kita gitu di IG Mhm. balai gitu, Heeh. biasanya tuh kan sahabat Senbut itu ada yang curhat nih, "Saya Mhm. tuh udah berkali-kali daftar Ikut apre, tapi apre. saya nggak dipanggil-panggil." Atau ada Heeh lagi heeh. misalnya guru SMP, SD, atau SMA, guru seni budaya. Mmm. Nah, mereka itu pengen mendapatkan pelatihan seni budaya gitu loh, Pak, karena Iya. mereka kan belum ada wadahnya, misal begitu Mhm. ya. Iya, Nah, kalau betul. untuk guru-guru seperti itu bisa nggak sih, Pak, ikut pelatihan di kita di luar apre tadi? Misalnya yang pakai Yang kerjasama gitu, itu berbasis memungkinkan kerjasama nggak, Pak? ini gitu. Boleh. Boleh? Oh bisa. Oke. Boleh. Jadi misalnya gini, malah Mhm. saran saya, kepada teman-teman ya, Mhm. guru, vokasi yang ikut pelatihan, Mhm. kemudian tidak, belum lolos di upskilling itu ya. Mhm. Dan Mhm. saya pikir potensi tidak lolos itu akan banyak ya, karena Kan tadi itu saya sampaikan, jumlahnya ya setahun gurunya. setahun paling kekuatan kita berapa? Maksimal 1.600 itu ya. Mhm. Padahal guru kita banyak dia mungkin di atas 5.000. Kalau apalagi dengan guru produktif bisa 10.000 itu ya. Mhm. Itu kan nggak mungkin, Mbak, bisa Mhm. menjangkau semua itu ya. Mhm. Nah, salah satunya memang dia ketika ya Bapak dan Ibu guru itu Mhm. punya dana dan sebagainya, atau mungkin Mhm. lewat MGMP dan sebagainya ya silakan. Mhm. Bahkan misalnya mau datang ke sini, misalnya itu misalnya anggarannya besar, silakan dilakukan di tempat mereka, di Heeh. sekolah, Heeh. kemudian kita yang datang. Karena kadang banyak Oke. ya juga kerjasama gitu, mereka Mhm. ada forum sendiri, sekolah Mhm. mengadakan forum sendiri itu ya, Iya. dengan dana mereka ada forum sendiri, atau MGMP menggunakan dana dengan mereka, Mhm. kemudian karena supaya menjadi lebih ringan, kemudian kita yang hadir, yang datang. Coba Oke, juga. itu memungkinkan juga ya, Pak, ya. Memungkinkan Sebenarnya juga. opsinya banyak ya untuk pelatihan ini, Betul. nggak cuman hanya Oke. apre sebetulnya Betul, ya. Oke, betul. oke. Oke, dan ini selama mengelola kerjasama dengan mitra gitu, Pak, pasti banyak dong ya ketemu dengan berbagai pihak gitu ya. Oh iya, Nah, pasti. kalau boleh tahu nih selama menjalin kerjasama atau kemitraan gitu menurut Bapak ada ya mungkin, hal-hal yang berkesan mungkin gitu yang, apa namanya, bisa menjadi praktik baik gitu? Kalau berkesan yang sangat personal itu saya mah ketika dengan Asmat. Oh Oh, gitu, Ya, oke. yang peserta didik dari betul. SMK itu Mhm ya, Pak, ya? Dari mhm SMK. Karena saya merasa dengan kerjasama itu kita bisa memberikan yang terbaik untuk, teman-teman kita, saudara mhm kita Mhm. di mhm Asmat sana, Mhm. yang mungkin mereka saja itu ya, Mbak, tidak pernah naik mobil Oh dan iya, iya sebagainya, iya itu iya. bisa bahkan ada hal yang membuat saya sangat senang itu ketika mereka sebenarnya punya alat, Mhm. tapi Mhm. mereka tidak bisa menggunakan alat Mengoperasikannya. tersebut. Nah, Oke. Heeh. begitu pelatihan di tempat kita, dari dinasnya kaget, "Oh ternyata bisa tuh dia seperti itu." Kemudian mereka punya Mmm, ide. Mhm. mmm, Teman kita yang tapi sekarang udah purna, Pak Efik mmm, Supriyono, itu kemudian diminta untuk hadir ke sana. Mhm. Kita Mhm. waktu itu kita oke. fasilitasi hadir ke Mhm sana, mhm mendampingi sekitar 1 bulan, mhm, bagaimana untuk mereka bisa menggunakan alat tersebut iya, Mhm. memproduksi karya kayu. Mhm. Dan hasilnya mereka akhirnya bisa sekolah tersebut bisa membuat berbagai macam produk kayu dengan siswa-siswanya, mhm, Mhm. bahkan kemudian justru hasil produknya itu dipesan oleh dinas Dinas pendidikan pendidikan setiap sana. mereka butuh, melihat mmm, produk-produk Mhm. kayu. Mhm. Itu yang oke, paling terkesan kalau Oh, saya. itu ya. gitu ya. Saya Iya. tuh kan pernah ya, Pak, ngobrol sama salah satu siswanya yang dari Asmat Heeh itu, yang tahun lalu. heeh. Heeh, yang tahun lalu itu. Terus saya nanya gitu, gimana gitu, Mmm, apa namanya, apa yang didapat dari, pelatihan ini?" Terus kata mereka itu sebenarnya bukan cuma masalah skill ya, tapi menurut saya itu mindset juga. betul Jadi mereka betul. itu katanya setelah ke sini, itu kan mereka nggak pernah kemana mana Mhm sebelumnya, mhm mhm cuman di daerahnya aja, terus kemudian ke Jogja, terus mhm mereka lihat, "Oh, di Jogja itu ternyata mhm. seperti ini," ke industri, terus ngelihat di Jogja banyak, apa namanya, perguruan tinggi, kemudian Mhm, orang sekolah dan segala macam. Heeh, Nah, mereka tuh jadi lebih ini loh, Pak, termotivasi. betul Ada betul. beberapa yang sebelum datang ke sini tuh ya maunya, "Ya udah deh selesai SMK, ya udah saya mau kerja aja." Mhm Tapi begitu ikut mhm kegiatan mhm ini gitu saya tanya, "Ih, Kak, aku jadi pengen kuliah," mhm katanya mhm gitu. mhm. Mereka main ke apa itu namanya, kan kalau tiap daerah itu biasanya ada kayak rumah apa tuh, Pak, Rumah belajar atau apa? yang pokoknya rumah asal daerahnya itu mereka terus heeh, ngekos di Oh, situ, iya itu apa rumah-rumah betul sih? betul. ini. Iya yang gitu. Nah, Heeh. mereka main kan ke situ, Mhm mhm ketemulah itu sama mungkin kakak-kakak senior mereka yang mhm kuliah di sini. mhm Itu mereka cerita, "Ih, Kak, aku jadi pengen kuliah, kayaknya seru gitu di mhm. sini ini. Aku, besok mau coba daftar di sini ah." Nah, itu Iya tuh keren banget sih, Pak, kalau menurut iya. saya. Jadi Jadi nggak ini cuma ya masalah skill merubah aja, ini tapi ya, merubah mindsetnya mindset mereka kalau Iya gitu. bikinnya dia jadi Mhm, lebih kayak betul. terbuka, lebih mau maju, kayak gitu Iya. sih. Itu Dan keren sih. sudah ada yang mhm. kuliah, Mbak. Heeh, betul, heeh. Sudah ada yang Oh, kuliah jadi yang yang dari sini yang heeh, sebelumnya ngikutin
di sini. setahunnya ke sini, kemudian setahun berikutnya ngabari kita, gitu ya. Kalau yang sini kan biasanya dampingi kan teman Mas Haji itu ya, Oh iya cerita, Mas Haji, saya sekarang di UNJ, kuliah di UNJ. Oh, Itu oke, kan oke. bagi saya kan luar biasa ya. Iya. Apalagi kalau kita dapat cerita yang awal. Awal dulu itu kan sama orang tuanya mereka saja nggak boleh, ketakutan iya, kalau di iya. Jogja mau apa dan sebagainya kan. Informasi yang di sana itu kan mungkin merasa anaknya mungkin nggak aman kalau di Jogja. Iya. Tapi sekarang ternyata banyak yang kemudian malah ingin ke sini, kemudian bahkan kemudian ingin kuliah, bahkan ada yang kuliah itu. Dan orang tua akhirnya sekarang pada mendukung gitu ya. Iya, kebanyakan oke. karena begitu dapat cerita-cerita mungkin dari yang angkatan selanjutnya ya, bisa mendapat sesuatu yang mungkin yang baru, yang motivasi dan sebagainya. Akhirnya orang tua mungkin banyak yang malah mendukung. Iya. Oke. Itu keren sih itu. Iya keren, benar-benar. Iya. Iya. Oke, dan kalau dari kerjasama yang ada di balai kita ya, ini kan sudah lama dijalin gitu ya. Nah, kedepannya nih, harapan kedepannya dari Pak Cahya, bentuk kerjasama apa yang sekiranya itu akan dilakukan, mungkin Ingin punya lebih banyak dilakukan. Kalau itu dia. sejauh ini kan pelatihan lebih banyak pelatihan untuk peningkatan kompetensi gitu Mungkin ya Pak ya. ada Kalau bentuk yang selanjutnya lain. gitu ada bentuk lain yang ingin lebih banyak mungkin dilakukan. Betul. Keinginan saya, tapi sebetulnya ini juga sebenarnya keinginan juga dari direktorat, dari kementerian. Sebagaimana agar kita itu bisa bekerja sama dengan dunia kerja Dudi, tapi konteksnya bukan pelatihan, tapi konteksnya adalah kita itu bisa menjadi seperti bridging itu seperti jembatan kerjasama antara sekolah dengan Dudi. Kita fasilitasi, kemudian misalnya Dudi mau bisa memberikan bantuan apa, peralatan atau tempat magang siswa, atau bahkan bisa menerima siswa kita untuk kerja di Dudi. Sebenarnya itu yang keinginan saya. Saat ini udah jalan, tapi memang belum optimal. Artinya sudah kita jalan 2 tahun ini, ya. PKS-nya sudah kita lakukan perjanjiannya ya, sudah kita temukan. Tapi memang evaluasi kita memang belum bisa optimal. Artinya itu baru sebatas berhenti pada MOU PKS, tapi tindak lanjut dari PKS itu ada sih, tapi masih sangat minim. Itu yang menjadi ya semacam obsesi saya itu ya, agar ya ke depan kalau bisa itu. Karena saya mikir memang ya lembaga kita itu, saya pikir jangan hanya terbatas kepada pelatihan saja, tapi bagaimana kita bisa mengintervensi sampai ke sekolah. Kita punya peran yang besar untuk kita itu mengelola sekolah kita menjadi lebih berkualitas. Kalau yang tadi itu Pak, kan masih ada kendala sehingga belum optimal gitu ya. Itu apa Pak kendalanya gitu? Kebanyakan anggaran sih. Lebih di anggaran ya. Ya kemarin kebetulan saya baru melakukan evaluasi ke SMK Negeri 1 Pacitan, yang mereka sebenarnya sudah minta kerjasama dengan beberapa Dudi kita, ya. Tapi begitu kenapa nggak jalan tuh ya? Karena masalah anggaran tuh ya. Meskipun akhirnya saya memberikan satu wawasan sama motivasi, ya mungkin dicoba 1-2 dulu, tidak usah semua, tuh ya. Sehingga nanti itu bisa berjalan, mungkin dari 1 bisa. Sepertinya kemarin akan dicoba, katakanlah misalnya mengundang dulu Dudi kita ke mereka untuk bisa menjadi narasumber di sekolah. Ya. Siapa tahu dari situ kemudian Dudi tertarik, kemudian mereka. Kalau belum lihat kan ya Mbak ya, katanya kan dari jauh itu kelihatan cantik, begitu dekat kan enggak gitu ya. Sehingga harus kita dekati dulu, saya bilang seperti itu. Oke Pak, ini menarik sekali obrolan kita dengan Pak Cahya ya. Dan satu lagi Pak, sejauh ini dari bentuk kerjasama ya yang mungkin pengen gitu dari balai sendiri dengan instansi atau komunitas itu yang pengen banget tapi sampai sekarang belum terwujud itu yang luar negeri itu, yang Perancis itu ya. Wah, saya itu udah berdoa semoga mudah-mudahan berhasil, lihat ya. Kemudian saya di menara apa itu di Eiffel. Menara Eiffel. Apalagi di sana bisa ngajak Mbak Vika, Mbak Nanda, itu cita-cita saya. Iya, amin. Mudah-mudahan ini dari Prancis lihat juga ya. Dari Prancis itu apa Pak? Instansinya? Busana. Saya kalau namanya lupa ya, tapi semacam seperti Politeknik lah. Politeknik ya. Oke. Ya. Kita doakan semoga amin. Terwujud kita bisa pastinya. merasakan manfaatnya. Amin. Iya, luar biasa obrolan kita dengan Pak Cahya ini. Makasih. Menarik sekali. Iya, memberikan banyak insight untuk gimana sih misalnya ada yang ingin berkolaborasi dengan balai kita. Kita sangat terbuka ya Pak ya sebetulnya ya untuk kolaborasi
gitu. Betul sekali. Dan mungkin ada yang mau disampaikan Pak Cahya ke Vokanesia berkaitan dengan kemitraan? Sahabat Vokanesia, teruslah meningkatkan kompetensi, optimalkan semua potensi kita itu ya, untuk selalu meningkatkan kompetensi. Kalau belum bisa hadir di kami di BPM Pendidikan dan Budaya, lakukan. Sebentar lagi kami akan mengembangkan pelatihan online berbasis MUC, sehingga saya pikir itu juga bisa dimanfaatkan oleh sahabat-sahabat semua untuk meningkatkan kompetensi. Iya, Oke. itu dia Opsinya jadi lebih Vokanesia. banyak ya Pak ya sebetulnya Iya, ya untuk pelatihan betul. itu tidak hanya apre gitu ya. Betul. Oke, ya luar biasa Pak Cahya, terima kasih banget sudah berkenan hadir di sini untuk ngobrol sharing bareng kita di sini juga Vokanesia. Sukses selalu untuk Pak Cahya ya. Dengan Sehat segala selalu. program-programnya sehat selalu. Oke. Ya, dan Vokanesia, demikian tadi obrolan kita bersama dengan Bapak Cahya Yuwana. Dan untuk Vokanesia semuanya ya yang saat ini menyaksikan, jangan lupa untuk selalu pantau media sosial kita ya. Di bawah ini juga jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Saatnya Vika dan juga Anda pamit undur diri. Terima kasih, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam obsesi.